Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel gua, tentunya di channel Learning Jurnal Penulisan Berita dan Artikel. Terima kasih buat yang sudah nonton, semoga bermanfaat. Tetap stay tune, gua akan terus bikin video Learning Jurnal Penulisan Berita dan Artikel. Oke teman-teman, di video ini gua akan menjelaskan pada pertemuan ketiga di mata kuliah tersebut, mata kuliah Penulisan Berita dan Artikel. Pertemuan ketiga adalah pertemuan di mana mahasiswa yang mempresentasikan makalahnya, mahasiswa yang memberikan materinya, bukan lagi dosen kita yang memberikan materi, tetapi mahasiswa yang memberikan materi. Apa sih materinya? Oke, kita akan masuk di materi. Yaitu adalah materinya mengenai pengertian berita dan artikel, fungsi berita dan artikel, ciri-ciri berita dan artikel, dan jenis-jenis berita dan artikel. Oke, masuk di pengertian berita dan artikel. Menurut kelompok 1, kata beliau semua, kelompok 1 yaitu apa sih pengertian berita dan artikel? Menurut dia, pengertian artikel adalah suatu bentuk karangan berisi analisis atau fenomena untuk menentukan apa, siapa, di mana, kapan, bagaimana. Menurutnya, bahwasannya artikel bisa menjadi suatu alternatif pemecah masalah, bisa berbentuk tulisan. Oke, selanjutnya pengertian berita. Berita adalah suatu bentuk laporan tentang peristiwa atau kejadian yang disampaikan secara akurat, objektif, faktual, aktual, serta mengandung unsur 5W1H. Oke, dari penjelasan artikel dan berita kita sudah tahu dan sudah bisa kita mengerti bahwasannya berita adalah suatu laporan, dan suatu laporan sebenar-benarnya memang benar-benar disampaikan kepada khalayak, dan artikel adalah melalui analisis penulis baru munculkan kepada khalayak. Selanjutnya, pembahasan kedua yaitu fungsi artikel di media massa. Apa sih fungsi artikel di media massa? Yang pertama, memberikan informasi, pasti dong, memberikan informasi. Selanjutnya ada mengedukasi. Oke, mengedukasi, of course, mengedukasi kepada kita membaca. Itu bisa contohnya dari artikel tutorial memasak, atau bisa yang lain sebagainya. Jadi menghibur pasti menghibur, kita sebagai pembaca menghibur. Selanjutnya ada mempengaruhi opini publik, pasti dong, karena artikel itu menyampaikan analisis dari suatu data-data sehingga kita bisa menciptakan opini publik. Selanjutnya dokumentasi dan arsip. Tulisan sekarang bisa diluncurkan melalui media massa sehingga bisa kita lihat dalam media baru. Arsip atau data yang tersimpan itu bisa mencapai jangka waktu panjang sehingga bisa menjadikan dokumentasi atau arsip-arsip di waktu yang akan datang, sampai kapanpun itu bisa. Selanjutnya, fungsi berita di media massa. Apa sih fungsinya? Yang pertama ada cepat, akurat. Nah, media massa berita itu cepat, pasti cepat. Ya, tidak bisa berita itu lama. Kalau berita itu disampaikan lama, maka berita itu akan basi. Selanjutnya, mengontrol dan mengawasi. Media itu berperan mengontrol, mengawasi. Bisa itu mengawasi seperti halnya para pejabat, para pemerintah, dan mengetahui apa sih yang dilakukan oleh pemerintah dan pejabat semua. Itu bisa kita lakukan melalui media massa atau bisa melakukan melalui berita. Selanjutnya, membentuk opini publik. Pasti dong, berita juga bisa membentuk opini publik. Karena kenapa? Yang disampaikan oleh medianya, media berita, itu tentu fakta-fakta yang disampaikan berdasarkan hal-hal tersebut, berdasarkan kejadian tersebut, tanpa adanya editan, tanpa adanya yang namanya hoax. Karena menyampaikan berita itu harus memang benar-benar
clear, natural, sehingga itu bisa menjadi bahan kajian data kita untuk menganalisis suatu kejadian, sehingga terbentuklah opini publik. Selanjutnya, menghubungkan masyarakat dengan dunia luar. Of course, berita menyampaikan tidak hanya lokal, bisa menyampaikan internasional, sehingga kita bisa melihat bagaimana suasana di luar negeri kita. Selanjutnya ada mendidik dan mencerahkan masyarakat. Pasti dong, ketika kita sudah tahu bagaimana data-data disampaikan melalui media, sehingga kita tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Oke, selanjutnya kita masuk kepada jenis-jenis berita. Berita yang pertama ada langsung, berita opini, interpretatif, berita mendalam, dan lain sebagainya.